Selamat datang di peternakan pembibitan sapi Wailaga. Ini adalah proyek percontohan yang merupakan kerjasama dari PT Agro Giri Perkasa, PT Aman Jaya Perdana, Meat and Livestock Australia, Livecorp, dan Nodem Territory Government. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menilai produktivitas ternak dan keuntungan secara komersial dari pembibitan sapi Australia yang dikelola di dalam perkebunan sawit. Proyek ini mengedepankan konsep pemeliharaan yang sederhana dan berbiaya rendah. Fasilitas yang tersedia berupa kandang, jalur perlintasan, kandang jepit, dan kandang isolasi. Kandang ini dibuat dari materi lokal yang mudah didapat dan dengan lantai semen yang kuat. Keberadaan jalur perlintasan dan kandang jepit memungkinkan sapi-sapi untuk dapat ditangani dan diseleksi secara mudah dan tepat. Selain itu juga terdapat pemisahan kandang, tempat pemberian pakan, dan istirahat dengan pintu panel yang bisa digerakkan. Pedet-pedet yang telah disapi dibesarkan dan digemukkan di kandang Juang Jaya Abdi Alam. Pedet-pedet tersebut mendapatkan penambahan berat badan dengan rata-rata 0,6 kg per ekor per hari terhitung sejak dipindahkan dari kandang Wailaga. Untuk rasio pakan sebagian besar berasal dari daun sawit yang dipanen dari pohonnya. Hal ini merupakan rutinitas harian manajemen perawatan perkebunan sawit. Setelah sawit dipangkas dari pohon, para pekerja datang dan memotong daun sawit dari pelepah batang, kemudian diikat atau dimasukkan ke dalam tas pengangkut. Daun sawit yang telah dikumpulkan dibawa ke penampungan di dekat kandang setelah sebelumnya ditimbang. Daun sawit langsung diberikan untuk pakan tanpa membuang lidi atau tulang daun. Pakan dedaunan diberikan terlebih dahulu, setelah lebih kurang 30 menit selanjutnya diberikan pakan konsentrat yang dituangkan di atas pakan dedaunan yang tersisa. Keseimbangan rasio adalah kombinasi sederhana dari produk limbah yang tersedia di sekitar perkebunan sawit dan pakan tambahan yang mudah didapat seperti bungkil sawit, onggo, urea, garam, kalsium, dan molases. Ternak diberi makan pada pagi dan sore hari. Dapat kami perkirakan bahwa rata-rata biaya rasio pakan kurang lebih mencapai Rp10.000 per ekor per hari, dengan rasio pakan yang lebih murah selama masa bunting dan sedikit lebih mahal saat masa menyusui dan sebelum masa bunting. Pedet-pedet mulai disapi pada usia 2 hingga 4 bulan. Selama masa operasi di tahun pertama, jarak waktu antara pembuahan dan kelahiran pedet rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 bulan dari seluruh sapi indukan yang ada. Kotoran yang dihasilkan dari ternak sapi dan telah dikumpulkan dari kandang dapat digunakan sebagai pupuk alami atau kompos untuk perkebunan dan mengganti peranan pupuk kimia impor. Rata-rata setiap minggu dapat diambil sekitar 3 ton kotoran sapi basah dari kandang sapi sawit. Parameter kunci yang dapat menentukan terhadap jumlah stok pakan di areal perkebunan adalah di dalam 2 hektar pohon sawit yang telah besar dapat menghasilkan cukup banyak daun-daun sawit untuk dijadikan pakan satu sapi dewasa dalam tempo permanen. Dapat diperkirakan bahwa sejumlah 8 pekerja terlatih dapat mengelola 200 ekor indukan sapi secara permanen dan dibutuhkan kurang lebih 4 pekerja tambahan untuk menangani masa-masa sapi melahirkan.
jumlah kematian pedet dan sapi induk selama tahun pertama mencapai 4%. Namun, ketika hal ini dikombinasikan dengan jumlah 100% keguntingan dan biaya pakan yang secara relatif sangat rendah, maka dapat dibuktikan bahwa model pengembang biakan semacam ini memiliki potensi untuk para petani sapi Indonesia dalam menjalankan usaha pengembang biakan ternak sapi. Indonesia memiliki 9 juta hektar pohon sawit. Usaha peternakan sapi dalam kebun sawit semacam ini memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi yang sangat signifikan untuk mencapai swasembada yang merupakan cita-cita pemerintah Indonesia dalam pengembang biakan sapi.